Bapak Ibu percaya kalau kita hari ini hadir di tempat ini karena ada seorang pribadi yaitu Roh Kudus yang membawa kita ke tempat ini, yang menarik kita ke tempat ini. Bukan hanya karena keinginan kita, tapi ada pekerjaan Roh Kudus. Percaya Bapak Ibu? Kalau kita bisa menjadi percaya kepada Tuhan, itu juga karena pekerjaan Roh Kudus. Saya diteguhkan ya beberapa waktu yang lalu, karena ada seorang anak muda yang keluarganya itu bukan keluarga Kristen, keluarga dari seberang, dan tinggalnya nggak jauh dari sini, cuma di belakangnya KTC ini, di Komplek Inkopal. Tapi dia bisa datang ke tempat ibadah ini setiap hari Minggu. Padahal bukan dari keluarga Kristen. Sampai satu waktu ketika di dalam penyembahan, ketika saya menyembah, Tuhan bilang sama saya, kok kamu nggak peduli sama orang yang di sebelah kamu itu? Buktinya apa? Nggak peduli. Dia selalu nyalamin saya, tapi selalu dia yang berinisiatif menyalami saya gitu ya. Saya nggak berinisiatif nyalamin dia, terus juga saya nggak tanya keluarganya, saya nggak tanya namanya, saya juga nggak tahu nomor handphonenya gitu ya. Sampai selesai penyembahan itu, saya tukeran nomor HP sama dia ya. Saya tukeran nomor HP, saya tanya namanya, dan akhirnya ya semua itu karena Roh Kudus. Amin, karena Roh Kudus yang mengingatkan. Nah, pribadi itu siapa saudara? Ini nih, Cek boleh angkat tangan Cek? Nah, ini Cek ya. Cek ini umurnya 21 ya. Saya ketemu sama mamanya, dia berkebutuhan khusus ya. Sedikit autis ya. Jadi kalau saudara melihat tingkah lakunya nggak seperti kita, ya mohon dimaklumin. Tapi dia orang yang sangat ramah, betul ya. Dan saya sangat diberkati loh. Waktu penyembahan dia peluk saya gitu ya. Saya tuh kayak merasa bapak sendiri yang meluk saya. Dia bukan hanya sekedar meluk, tapi ada kasih bapak gitu ya, yang mengalir ya. Dan kalau Sabtu atau Minggu atau Jumat dia udah telepon saya, kadang-kadang video call gitu ya. Ngingetin saya, hari Minggu ya, ketemu ya, di gereja ya, di KTC ya, gitu. Dan setiap kali dia ketemu, telepon saya gitu ya, saya lagi bete, saya lagi sedih, saya langsung bersuka cita loh saudara. Saya langsung senang kembali gitu ya, dengerin suaranya. Jadi Roh Kudus mampu menarik kita mendekat kepada Tuhan. Roh Kudus lah, itu pekerjaan Roh Kudus. Amin Bapak Ibu, yang membuat kita bisa bertobat, yang membuat kita bisa percaya kepada Tuhan. Amin. Nah, hari ini sama-sama kita mau lihat kegerakan Roh Kudus di akhir zaman. Ya Bapak Ibu, saya percaya kalau 2000 tahun yang pertama ya, dari zaman Adam jatuh ke dalam dosa. Karena sebelum Adam jatuh ke dalam dosa kan kekekalan tuh, belum dihitung waktunya. Setelah Adam jatuh ke dalam dosa sampai Abraham itu 2000 tahun. Menurut ahli kitab, nanti boleh tanya sama Pak Jeff ya. Menurut ahli kitab itu 2000 tahun. Dan setelah zaman Abraham sampai Tuhan Yesus itu 2000 tahun. Dan setelah Tuhan Yesus sampai ke kita, ini hampir 2000 tahun Bapak Ibu. Dan kalau Tuhan Yesus itu disalibkan ketika 33 Masehi, karena umur Tuhan Yesus 33 tahun pada waktu disalibkan, berarti sebentar lagi itu akan menuju 2000 tahun. Itu kapan? 2033. Saya nggak tahu Bapak Ibu apa yang akan terjadi 10 tahun ke depan ini. Ya, tetapi kita perlu berjaga-jaga dan waspada, dan kita perlu benar-benar dipimpin oleh Roh Kudus. Amin. Karena ini waktu-waktu yang krusial ya buat kita semua. Nah, pertanyaannya kapan sih akhir zaman itu? Saya percaya dari 2000 tahun yang lalu itu sudah akhir zaman. Tetapi hari ini akhirnya akhir zaman saudara. Karena sudah dari 2000 tahun yang lalu dikatakan akhir zaman. Dan murid-murid juga kepingin tahu, bertanya sama Tuhan Yesus. Ya, akhir zaman itu berarti kan Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kalinya.
Kalau dulu mereka menantikan kedatangan Yesus untuk yang pertama, dan sampai hari ini pun bangsa Israel belum menyadari bahwa Yesus pernah datang yang pertama kali. Nah, dan kemudian Yesus juga berjanji dia akan datang yang kedua kali. Dan itu adalah akhir zaman, maksudnya kesudahan zaman. Nah, pertanyaan murid-murid di dalam Matius 24 ayat yang ketiga saya bacakan buat kita semua. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Murid-murid tanya, kapan tanda kedatangan Tuhan Yesus kedua kali? Kapan tandanya, apa tandanya kesudahan dunia? Dan setelah itu di ayat yang keempat sampai dengan ayat yang ke-12, 13, Tuhan Yesus banyak cerita bahwa akan ada apa? Akan ada penyesatan, akan ada deru perang, akan ada kelaparan, akan ada gempa bumi. Tetapi itu baru permulaannya, kata Tuhan. Dan itu sudah kita lihat terjadi. Akan ada apa? Penganiayaan. Kalau tahun-tahun ke depan, saya nggak tahu Bapak Ibu, apakah kita akan masuk ke dalam penganiayaan. Karena ada ahli kitab yang berkata penganiayaannya mungkin hanya di timur tengah sana. Ya, tetapi kita nggak mengalaminya, saya nggak tahu. Tetapi Tuhan berkata akan ada penganiayaan, akan ada banyak orang yang murtad. Bahkan mungkin sepertiga dari kita bisa murtad Bapak Ibu. Ada apa? Nabi palsu, akan ada apa? Kasih kebanyakan orang menjadi dingin. Itu kata Tuhan tanda-tandanya. Kita udah lihat tanda-tanda ini. Tetapi bukan itu tanda yang paling utama atau tanda yang paling terakhir. Apa tanda yang paling terakhir? Dikatakan di ayat yang ke-14. Di ayat yang terakhir dikatakan, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Jadi satu tanda yang terakhir yang harus digenapi, dan ini tidak digenapi, belum Tuhan Yesus datang. Belum terjadi kesudahan dunia. Ya, adalah Injil kerajaan itu diberitakan di seluruh dunia. Kita mau terlibat ataupun kita nggak mau terlibat di dalam pemberitaan Injil ini, saya mau kasih tahu saudara, Injil kerajaan itu pasti tetap akan diberitakan sampai ke seluruh dunia. Kita ada di dalamnya ataupun kita nggak ada di dalamnya. Karena ini firman Tuhan. Dan Tuhan akan menggenapi firman-Nya. Melalui kita ataupun tidak melalui kita. Apakah kita mau atau nggak mau. Firman Tuhan ini akan digenapi. Injil kerajaan ini akan diberitakan ke seluruh dunia. Dan sesudah itu barulah terjadi apa? Kesudahannya. Yesus datang kedua kali. Tapi saya percaya kita mau ikut terlibat, amin Bapak Ibu, di dalam pemberitaan Injil ini. Ya. Dan sebenarnya yang memberitakan berita Injil itu adalah pekerjaan Roh Kudus sekali lagi. Karena ini adalah kegerakan Roh Kudus di akhir zaman. Kenapa Bapa mengutus Roh Kudus? Salah satunya ya, adalah supaya berita Injil ini diberitakan ke seluruh dunia. Saya diingatkan satu firman Tuhan di dalam ayat 1 Petrus 1 ayat yang ke-12. Ya. Bagaimana caranya berita Injil ini diberitakan ke seluruh dunia? 1 Petrus 1 ayat yang ke-12. Kepada mereka telah dinyatakan, mereka ini kalau kita baca di ayat-ayat selanjutnya adalah nabi-nabi. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri. Nabi-nabi itu bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu, ya, jemaat yang dituliskan oleh Petrus di sana. Dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang, para nabi-nabi itu telah memberitakan kepada jemaat itu ya, kepada kamu dengan perantaran mereka, dengan perantaran nabi-nabi yang oleh Roh Kudus yang diutus dari surga, menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Jadi Roh Kudus itulah yang menyampaikan berita Injil, tetapi lewat perantaran mereka. Lewat perantaran nabi-nabi itu, berita Injil itu disampaikan. Jadi saya mau kasih tahu
pagi hari ini saudara, Roh Kudus yang ada di dalam hidup kita, dia mau menggerakkan kita, dia mau memakai kita, mau menjadikan kita sebagai perantara untuk kita menyampaikan berita Injil. Coba katakan sama sebelahnya, Roh Kudus mau pakai saya, ya, menjadi perantara untuk memberitakan Injil. Amin, saudara. Ya, jadi kalau kita melihat Petrus, ya, begitu ketakutan, tapi ketika pencurahan Roh Kudus terjadi di loteng Yerusalem, Petrus menjadi begitu berani. Saya percaya itu bukan karena Petrus jago berkhotbah, saudara. Bukan karena Petrus bisa, tapi itu semata-mata pekerjaan Roh Kudus. Roh Kudus yang ada di dalam hidupnya Petrus, Roh Kudus yang memenuhi Petrus, itulah yang membangkitkan Petrus, yang membuat dia berani untuk berdiri. Dan di hari itu 3.000 orang percaya dan dibaptis, saudara, dan ditambahkan di dalam jumlah mereka. Wow, ini bukan pekerjaan Petrus, ini pekerjaan Roh Kudus. Dan saya percaya Roh Kudus yang sama ada di dalam hidup saudara dan ada di dalam hidup kita. Tinggal masalahnya seringkali kita lebih percaya sama logika kita, pikiran kita, perasaan kita, ketakutan kita, kekhawatiran kita, kelemahan kita. Kita enggak lebih mempercayai Roh Kudus yang ada di dalam hidup kita. Padahal Roh Kudus itu bukan hanya sekedar kuasa, tapi Roh Kudus itu adalah pribadi. Amin. Pribadi, sama seperti Bapa, sama seperti Yesus, sama seperti Roh Kudus adalah pribadi. Berarti kalau pribadi, Roh Kudus itu ada perasaannya. Bisa senang, bisa sedih, punya kehendak, punya keinginan, karena pribadi. Dan karena Roh Kudus itu adalah pribadi, berarti kita bisa bicara dengan Roh Kudus. Kita bisa berkomunikasi dengan Roh Kudus. Kita bisa bertanya, dan Roh Kudus bisa menjawab kita. Karena itu bagaimana kita memposisikan Roh Kudus sebagai pribadi yang diutus oleh Bapa yang akan memimpin kita untuk kita memberitakan Injil. Yang pertama, kita perlu bergantung kepada Roh Kudus dalam berdoa. Ini yang pertama. Karena sebenarnya kita nggak tahu bagaimana seharusnya kita berdoa. Seharusnya kita itu lemah. Kita itu nggak tahu. Kalau kita nggak mengandalkan Roh Kudus, kita nggak bergantung kepada Roh Kudus di dalam doa kita. Doa kita itu hanya untuk kesenangan diri kita sendiri. Doa kita itu hanya untuk kebutuhan-kebutuhan kita sendiri. Doa kita hanya untuk kedagingan kita sendiri. Karena sebenarnya kita nggak tahu bagaimana harus berdoa. Tetapi kalau kita tanya sama Roh Kudus, sebelum berdoa kita berdoa. Saya punya istilah itu, sebelum berdoa kita berdoa. Sebelumnya berdoa apa? Berdoa Roh Kudus, apa yang saya perlu doakan? Apa yang menjadi kehendak Bapa? Karena dikatakan di ayat ini Roh Kudus sendiri yang akan berdoa sesuai dengan kehendak Bapa. Dan Roh Kudus berdoa melalui kita. Roh Kudus berdoa melalui kita supaya kita mendoakan kehendak Bapa terjadi di dalam hidup kita, keluarga kita, kota kita, bangsa kita. Amin Bapak Ibu. Karena itu kita perlu tanya sama Roh Kudus. Ya, apa Roh Kudus yang kau sedang rindukan? Apa yang Roh Kudus engkau sedang mau kerjakan buat komselku? Roh Kudus engkau sedang punya plan, engkau sedang punya sesuatu buat komselku. Apa ya Roh Kudus? Karena itu kita perlu berdoa untuk dapatkan kehendak Bapa dan itulah yang kita doakan. Dan saya percaya kalau kita mendoakan kehendak Bapa, pasti itu akan terjadi. Amin. Karena itu adalah kehendak Bapa dan kita mendoakan sesuatu yang pasti terjadi. Nah, setelah kita berdoa, bergantung kepada Roh Kudus, berikutnya apa? Berikutnya yang kedua, kita perlu dipimpin oleh Roh Kudus. Kita perlu menyerahkan kehendak bebas kita. Kita perlu menyerahkan kendali kepada Roh Kudus. Biarlah Roh Kudus yang memimpin. Karena kita nggak bisa memimpin diri kita sendiri. Dan Roh Kudus diberikan oleh Bapa untuk memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Sampai hari ini saudara, kebenaran yang kita sudah terima, kebenaran yang sudah diremakan di dalam hidup kita, belum sempurna.
Belum ada satu orang pun yang ada di dunia ini yang sudah mendapatkan kebenaran yang sempurna. Dan Roh Kudus yang akan terus memimpin kita kepada seluruh kebenaran itu. Setiap hari kita akan bisa apa? Setiap hari kita akan bisa mendapatkan pencerahan-pencerahan yang baru. Setiap hari kita akan bisa diberitahu kepada Roh Kudus apakah yang Roh Kudus mau untuk kita lakukan. Jadi kita menyerahkan kendali hidup kita kepada Roh Kudus. Dan Roh Kudus juga bukan hanya memimpin kita saat ini, tetapi Roh Kudus juga memimpin kita ke masa depan. Karena apa dikatakan? Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Roh Kudus akan memberikan pengetahuan kepada kita tentang hal-hal yang akan datang. Dan Roh Kudus pasti akan memuliakan Yesus. Ia akan memuliakan aku sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Dan apa yang Roh Kudus lakukan di dalam hidup kita. Bagaimana Roh Kudus memimpin kita. Ujung-ujungnya pastilah bukan buat kesuksesan pribadi kita. Bukanlah untuk nama kita. Tetapi semuanya untuk kemuliaan buat nama Tuhan. Amin. Kalau ujung-ujungnya hanya untuk saya. Untuk saya terkenal. Untuk saya sukses. Untuk saya berhasil. Saya percaya itu bukan pimpinan dari Roh Kudus. Tetapi kalau ujung-ujungnya untuk memuliakan nama Tuhan. Itulah pimpinan dari Roh Kudus. Karena itu mari kita terus mengintrospeksi hati kita. Termasuk saya Bapak Ibu. Saya minta terus dimurnikan, dibersihkan sama Tuhan. Supaya sungguh Tuhan semuanya ini hanya untuk kemuliaan buat nama Tuhan. Bukan saya yang diingat. Tetapi biarlah Yesus saja yang diingat. Yesus saja yang dimuliakan. Amin Bapak Ibu. Dan yang ketiga, selain kita bergantung di dalam doa, kita dipimpin oleh Roh Kudus. Yang ketiga kita mau belajar dari Roh Kudus. Karena itu kita nggak bisa membaca firman Tuhan tanpa kita melibatkan Roh Kudus. Kalau kita membaca firman Tuhan tanpa melibatkan Roh Kudus, kita hanya mencari firman Tuhan itu untuk kepentingan kita. Apa gunanya firman Tuhan untuk kepentingan saya? Tetapi ketika kita belajar firman Tuhan dengan pertolongan Roh Kudus, kita akan semakin dibukakan. Apa yang menjadi kepentingan Tuhan? Apa yang menjadi kehendak Tuhan? Roh Kudus yang akan mengajar kita di dalam kita setiap hari membaca, merenungkan firman Tuhan. Ya. Dan Roh Kudus juga akan mengingatkan, dikatakan. Mengingatkan kita akan apa yang kita sudah pelajari. Pengalaman-pengalaman bersama dengan Tuhan. Pembacaan-pembacaan firman Tuhan. Roh Kudus yang akan mengingatkan kita. Amin Bapak Ibu. Sharingnya masih panjang, tapi di tengah-tengah ini kita mau melibatkan Roh Kudus. Amin. Masih ada banyak slide, tapi kita mau minta Roh Kudus mengambil alih. Amin. Mari Bapak Ibu, bolehkah kita pejamkan mata kita sebentar. Sadari, sejak lahir baru, Roh Kudus sudah ada di dalam hati kita. Kita menyadari kita nggak mampu, kita nggak bisa. Roh Kudus di tempat ini berhembuslah, Roh Kudus dengan kuasa-Mu, pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Pejamkan matamu saudara. Hembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu, Pulihkanlah gereja-Mu
Mungkin ada di antara kita yang hari ini berkata, aku ada ketakutan, aku ada kekhawatiran. Siapakah aku ini Tuhan, aku gak mampu. Dan saudara berkata, aku perlu Roh Kudus memimpin hidupku. Aku perlu Roh Kudus mengajar aku. Aku perlu Roh Kudus memberitahukan kepadaku hal-hal yang akan datang. Aku perlu dipenuhi oleh Roh Kudus. Selama ini aku tidak memperdulikan kehadiran Roh Kudus di dalam hidupku. Kalau engkau hari ini rindu lebih lagi intim dengan Roh Kudus, menghormati dan menghargai Roh Kudus yang ada di dalam hidup kita, mari bolehkah kita bangkit berdiri sambil kita menyanyikan kembali lagu ini dengan satu kerinduan, dengan satu kecintaan kita kepada Roh Kudus pribadi yang menjadi penolong di dalam kehidupan kita. Kami Tuhan, urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu, kami rindu Tuhan, melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Kami rindu Tuhan, Melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Ambil waktu ini untuk bicara kepada Roh Kudus. Roh Kudus, Engkau tahu, Engkau mengenal diriku, Roh Kudus. Lebih dari aku mengenal diriku sendiri. Engkau mengenal hatiku, Roh Kudus. Engkau tahu kekuranganku, kelemahanku, ketakutanku. Aku butuh Roh Kudus memimpin aku, memberikan aku keberanian untuk aku menghadapi hari-hari ke depan ini. Untuk aku mengenal kehendak Bapa di dalam hidupku. Mari nyatakan saudara, katakan dari hatimu kepada Roh Kudus, kerinduanmu,
Kalau Roh Kudus hari ini juga mengingatkan, ada perbuatan-perbuatan yang kau harus tinggalkan. Atau ada sikap hati yang salah, yang keliru. Yang Roh Kudus ingatkan untuk bertobat. Hari ini jangan keraskan hatimu. Dia adalah roh yang sopan. Dia nggak pernah memaksa. Dia selalu meminta izin kepadamu untuk bekerja di dalam hidupmu. Ketika engkau membuka pintu hatimu, engkau mempersilahkan Roh Kudus mengambil alih hatimu. Roh Kudus akan mengambil alih. Roh Kudus yang akan bekerja. Kita mau pakai waktu beberapa saat ini. Dengarkan suaranya. Dengarkan suara Roh Kudus. Ya, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Biarlah setiap hari kami berbicara kepadamu dan kami mendengarkan suaramu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, silakan duduk kembali Bapak Ibu. Ya, selanjutnya kita mau melihat apa yang menjadi kegerakan Roh Kudus, ya. Apa yang Roh Kudus kerjakan. Ini bukan karena kita bisa, bukan karena kita jago, ya. Tetapi benar-benar ini karena pekerjaan Roh Kudus. Karena Roh Kudus yang memimpin dan sebenarnya apa yang video yang kita akan lihat ini keputusannya itu baru beberapa waktu sebelumnya ya, dalam waktu yang singkat mungkin 10 hari gitu ya. Dan tetapi ini pekerjaan Roh Kudus. Nah, kita mau saksikan sama-sama satu video ini. Silahkan bisa diputar. Ya, ini kita 3 keluarga ya. Kita mission trip ke Pontianak Singkawang bulan April lalu. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Hari ini Tuhan anak-anak-Mu mau Tuhan mengalami kesembuhan. Bolehkah teman-teman Engkau yang sudah Ya, ini Bu Lucy ya. Ini teman-teman yang di Pontianak. Nah, ini keluarga Bro Atek dan Sis Erna yang di Pontianak. Jadi kita ke sana waktu itu ada teman dari Mesbah Koramdio, Ibu Lucy yang dari Bogor. Dia sekolah Alkitab di Beji Malang dan kemudian dia dapat kerinduan diutus ke Singkawang. Dan ketika dia di Singkawang dia cerita ada banyak orang tua murid yang dia layani itu, anak-anaknya sekolah di sekolah Kristen.
Nama sekolahnya itu saya kaget banget waktu saya ngelihat Sekolah Kasih Bapak. Abaloh banget gitu ya. Sekolah Kasih Bapak. Dan itu mereka orang tuanya itu hampir 90%, mungkin hampir sebagian besar itu bukanlah orang percaya. Mereka masih tradisi, mereka masih kepercayaan gitu ya. Tapi anak-anaknya sekolah di sekolah Kristen. Dan kemudian ini satu ladang yang subur gitu ya. Kenapa kita enggak memberitakan Injil? Kita enggak melayani kepada orang-orang tua itu. Dan akhirnya sepakat dengan Indarto Elena, dengan adik saya, kita pakai liburan deh ke sana gitu ya. Itu kita putusin ya mungkin sekitar 10 hari sebelum hari itu ya. Kita beli tiket, kita beli hotel. Setelah beli semua baru bingung. Bingung karena Singkawang itu ternyata 4 jam dari Pontianak dan gak ada mobil. Udah cari-cari di Google, apa itu semua penuh karena orang Pontianak lagi mau pergi liburan ke Kucing katanya. Dan kita bingung. Akhirnya ya pertolongan Roh Kudus. Elena dapat 2 mobil dari temannya ya, dipinjemin. Terus kemudian ada juga Bro Atek pinjemin 1 mobil. Jadi kita dapat 3 mobil, kita bisa pergi dari Pontianak ke Singkawang. Dan puji Tuhan, mereka itu bikin acara champion gathering di pantai. Pertama kali ini, bukan di Grand Pesona. Pertama kali bikin champion gathering di pantai, nggak ada atapnya ya, cuma ada daun-daunan yang rimbun itu ya. Dan suasananya beautiful banget gitu ya, ngelihat pantai gitu ya. Dan tapi luar biasa, mereka bukanlah orang percaya, tapi mereka itu mau datang dan mereka mau dengerin kita itu cerita, sharing, dan mereka buka hati. Saudara ngelihat berapa banyak orang yang taruh tangan mereka tadi di atas dada. Mereka mau menjadi anak Bapa. Mereka mau hidup mereka itu diselamatkan, dipulihkan. Dan ini bukan pekerjaan manusia, saudara. Kita nggak kepikiran, nggak ada rencana sama sekali, nggak ada rencana. Gitu ya. Tapi Roh Kudus yang memberikan inisiatif. Roh Kudus yang membuka jalannya. Dan waktu di sana saya juga diberkati sekali. Saya ketemu dengan wakil gembalanya, dia bilang gembalanya ternyata di Jakarta. Gerejanya di Singkawang tapi gembalanya di Jakarta. Dan waktu itu ternyata gembalanya teman dari orang yang ada di sini nih saudara. Ya, yang ada di sana, Sis Ani Aloy. Saya kaget juga, Ani WA saya, kok lagi di Singkawang ya? Iya, saya lagi liburan. Terus dia tanya, nembak saya, lagi pelayanan ya kok? Loh kok tahu kamu saya lagi pelayanan? Iya, teman saya yang gembala di gereja itu, gereja Kasih Bapa itu. Dan satu keluarga ini saudara, suami istri temannya Ani ini, itu saya diberkati walaupun saya belum ketemu. Saya mau ketemu nih, nanti tolong Ani kalau bisa atur ketemu. Dari ceritanya aja saya udah diberkati. Mereka datang merantau ke Jakarta naik sepeda motor, ya kan? Bukan naik sepeda motor ke Jakarta, di Jakartanya mereka naik sepeda motor ya, belum punya mobil gitu ya. Dan kemudian mereka dikasih hati untuk melayani di Singkawang, dan akhirnya mereka beli tanah itu, lupa saya tanahnya berapa, 1,7 atau 1,9 hektar. Mereka beli tanah itu dan kemudian mereka bangun gedung gereja, mereka bangun gedung sekolah gede banget, TK, SD, SMP dan yang sedang di dalam pembangunan SMA. Dan kemudian mereka bangun satu asrama, di mana asrama itu akan untuk memanggil anak-anak dari suku-suku di dalam pedalaman untuk bisa sekolah di sana. Dan dari wakil gembala itu saya dengar cerita, sejak dia beli tanah itu, dia itu enggak cari-cari bisnis lagi. Tuhan tuh kasih bisnis baru banyak sekali. Dipertemukan dengan orang-orang yang baru yang enggak pernah dipikirkan sebelumnya. Ada bisnis baru dan semua yang dibutuhkan untuk pelayanan itu dicukupkan sama Tuhan. Ketika saya mendengar cerita itu saya diberkati sekali. Ketika kita ikut di dalam pekerjaan Roh Kudus, di dalam melakukan pengebaran Injil di akhir zaman ini, pembangunan rumah Tuhan, Roh Kudus yang akan mencukupkan segala yang kita butuhkan. Amin, Bapak Ibu. Nah, kita juga dipercayakan kepada Tuhan tentang kegerakan Roh Kudus ini, ya. Ini Pak Tommy udah sampaikan 1 bulan yang lalu. Jadi ada di berbagai kota. Di Jakarta juga ada komunitas-komunitas yang dibangun. Jadi bukan hanya
kita memberitakan Injil supaya orang percaya. Tetapi kita juga rindu mereka bukan menjadi batu-batu yang lepasan, tetapi mereka menjadi rumah Tuhan. Dan rumah Tuhan wujudnya adalah komunitas, komsel-komsel. Dan bersyukur ya, ada 68 komunitas yang sedang dibangun hari-hari ini di berbagai kota di Indonesia. Dan ini Pak Tommy juga sudah sampaikan ya, apa sih dana misi yang kita berikan itu untuk apa? Itu untuk kebutuhan hidup para utusan misi. Kita ada utusan misi di Kalimantan. Terus untuk apa? Pembangunan tubuh Kristus. Ini untuk gereja-gereja yang walaupun mereka bukan Abalov ya, tetapi mereka juga mendapatkan support dan juga komunitas-komunitas tadi, 68 komunitas itu fokus dukungan misi kita ke sana dan perjalanan apostolik, para penatua, pemimpin, mereka memperlengkapi pemimpin-pemimpin di daerah-daerah, terus beasiswa pendidikan, pelayanan masyarakat, terus pelatihan kerja, UMKM, pertanian, dan peternakan. Inilah yang menjadi fokus dukungan misi. Kalau kita menabur, kita menginvestasikan dana kita di dalam misi ini, inilah alokasi dana. Dan saudara, kalau bisa lihat beberapa foto ini sebagai bentuk pertanggungjawaban gereja, utusan misi kita di Kalimantan ya, Pak Bintang dan Bu Rahel, dan kemudian ini kemarin Kak Billy, Pak Lukas, juga dengan Tommy, perjalanan apostolik ke Sumba. Mereka ketemu dengan lokal leader di sana. Mereka ketemu dengan pemimpin-pemimpin di Sumba Timur, di Sumba Barat, dan mereka memperlengkapi pemimpin-pemimpin itu supaya mereka bisa memiliki hati Tuhan dan membangun tubuh Kristus, membangun rumah Tuhan yang ada di sana. Nah, ini pembangunan tubuh Kristus di Lampung, di mana ada komunitas yang mereka bukan orang percaya ya sebelumnya, dan mereka sampai hari ini pun juga nggak pergi ke gedung gereja, tetapi mereka sudah menjadi percaya ya, dan mereka itu cepat sekali kegerakannya, cepat sekali banyak orang yang percaya, banyak orang yang bertobat, banyak orang yang menyerahkan diri dibaptis. Seperti kisah para rasul saya lihat, yang saya baca itu terjadi di Lampung, saudara. Ya, nah terus pelayanan masyarakat ini di tengah-tengah kita di PPA Sukapura, ada bimbel di BKT. Kita rindu transformasi kota, transformasi buat anak-anak ya. Karena paham radikalisme hari-hari ini begitu luar biasa lewat internet, lewat media sosial ya. Tetapi kita mengajarkan bagaimana kecintaan akan bangsa, nasionalisme, Bhinneka Tunggal Ika. Kalau bukan kita yang mengajarkan itu, siapa lagi saudara? Karena kalau kita baca ya di medsos, di sekolah-sekolah negeri, itu faham-faham radikalisme juga sudah masuk ke sana. Berarti kita punya tanggung jawab kalau Tuhan berikan kepercayaan kepada bangsa kita Bhinneka Tunggal Ika. Kita perlu juga menjaganya, membangunnya. Lewat apa? Lewat pelayanan masyarakat ini. Berikutnya, ya ini Bu Wilma ya dengan komselnya, mereka memberikan makanan gratis di Tanjung Priok setiap seminggu sekali. Kita juga ada support dana di sana. Pelayanan refugee ya bersama dengan, ya saudara tahu ya siapa yang di sana ya, saya nggak perlu sebut namanya. Nah, dan pemuritan keluarga-keluarga dimuridkan supaya mereka mengalami Tuhan dan mereka mendapatkan penghiburan. Mereka jauh dari keluarga mereka. Saya dengar ada yang istri anaknya satu sudah di Australia, mereka suami sama anaknya satu lagi di Indonesia. Tapi mereka nggak dapat ke Australia, mereka dapat ke Amerika. Bayangin saudara, kalau saudara dipecah seperti itu, 13 tahun mereka terpisah saudara. Dan mereka bakal tahu satunya pasangannya di Australia, sebagian lagi akan ada di Amerika. Mereka butuh teman, mereka butuh sahabat, mereka butuh dimuridkan. Supaya apa? Supaya mereka juga mengalami yang sama seperti kita. Kalau hari ini hidup kita sudah diberkati, hari ini hidup kita sudah mengalami pemulihan-pemulihan, kita rindu juga ada banyak orang yang mengalami kasih Tuhan. Amin. Dan saya percaya itu bukan kekuatan kita, tapi sekali lagi Roh Kudus yang ada di dalam hidup kita, yang akan terus memimpin kita. Amin saudara. Satu video terakhir, kita mau saksikan bersama-sama
Dan kita mau saksikan ya ketika video ini diputar, saudara juga boleh ikut bernyanyi bersama-sama. Silahkan. Tiap hari ku temukan mereka yang terhilang, hidup yang tak menentu arah tujuan. Dalam tawa mereka tersimpan duka, namun Tuhan mendengar tangis mereka. Mereka berduka, mereka berduka. Kasih Yesus yang besar sebagai jawaban. Mereka berduka, mereka berduka. Tidakkah kau sadari Dia kasih yang sejati? Mereka Tuhan memanggil kita untuk membawa terangnya. Tiada lebih berharga mencari yang terhilang. Kasih-Nya menjelikan, buatku mengerti. Mereka perlu mendengar tentang kasih-Nya. Oh,
Sukacita kita ketika kita bisa melihat mereka tersenyum, saudara. Sukacita kita ketika kita bisa melihat mereka akan bersama-sama dengan kita di surga. Sukacita kita ketika melihat mereka dipulihkan. Amin Bapak Ibu. 2 slide yang terakhir. Di dalam Kejadian 26 ayat yang ke-12. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Saya beberapa waktu lalu saya bilang sama istri saya, bulan Februari kemarin tuh saya nggak ngerti, kenapa kok luar biasa sekali berkat yang saya alami. Biasanya harus ada pameran dulu, baru ada penjualan gitu ya. Tapi bulan Februari kemarin itu bisa jual 10 atau 11 unit yang biasanya cuma jual 1, 2. Tapi bulan Februari kemarin itu bisa jual 10 sampai 11 unit. Dan ini kok bisa tiba-tiba gitu ya. Saya juga bingung kok bisa tiba-tiba padahal nggak ada pameran. Pameran pertama baru kemarin bulan Mei itu ya. Terus Tuhan ingetin, kamu pernah menabur. Bulan Desember itu Tuhan gerakkan saya memberikan sesuatu di dalam pekerjaan misi, saya tabur. Dan betul, ayat firman Tuhan ini betul saudara. Maksudnya kita sebenarnya bukan, saya menabur itu nggak mengharapkan hasil 100 kali lipat itu, saya nggak mengharapkan, bahkan saya sudah lupa. Saya bingung aja, kenapa ya Tuhan, kenapa ya? Dan waktu saya ke Singkawang juga saya ketemu dengan wakil gembala itu, dia cerita pengalaman hidup gembalanya. Nanti boleh tanya sama Ani lebih jelas tuh ya. Bagaimana Tuhan itu gak pernah berhutang saudara. Benar Tuhan gak pernah berhutang. Dan gak perlu khawatir, intinya ini. Gak perlu khawatir, gak perlu takut saudara. Bahkan ketika saya memberi bulan Desember itu bukan di dalam berkelebihan saudara. Di dalam pas-pasan. Dan ketika saya memberi, ada sukacita. Yang saya harapin cuma apa? Sukacita aja. Di dalam memberi ada sukacita, saudara. Dan ternyata ya Tuhan itu memberikan yang gak pernah saya pikirkan, saudara. Jadi intinya saudara, gak perlu takut, gak perlu khawatir di dalam kita memberi. Amin. Tuhan yang cukupin semua kebutuhan kita. Karena hidup kita itu kan sudah fokusnya cuma satu. Melakukan kehendak Tuhan. Dan kehendak Tuhan, tadi kita udah baca. Berita Injil Kerajaan ini harus disebarkan ke seluruh bumi ini, ke seluruh dunia. Ada kita, nggak ada kita berkontribusi ataupun kita nggak berkontribusi saudara. Berita Injil itu pasti akan disebarkan ke seluruh dunia ini. Tinggal kita mau ikut nggak? Dan saya percaya Roh Kudus yang ada di dalam kita akan memimpin kita hari ini. Ya, karena itu kita perlu berdoa saudara. Ya, saudara boleh, yang belum mengisi ya, saudara boleh keluarkan. Kalau saudara belum mengisi dan saudara belum terima janji iman misi ini, saudara boleh angkat tangan. Mungkin tadi Asyir ada kelewatan, saya boleh minta tolong Asyir ya. Kalau ada yang belum terima boleh angkat tangan yang mau mengisi hari ini ya. Dan saudara tadi sudah dikasih ballpoint. Ya, saya harus jujur, saya juga belum mengisi nih ya saudara ya. Jadi saya mau mengisi bersama-sama dengan saudara hari ini ya. Bolehkah kita mengisi bersama-sama buat Bapak Ibu yang belum? Kalau tadi saya ngelihat di pengumuman itu ibadah 1 KTC ada 20 yang sudah mengisi. Berarti ada yang belum ya kan? Nah, karena tertulisnya 20 di sana ya. Kita lebih dari 20 kan. Nah, kalau Bapak Ibu belum mengisi, Bapak Ibu boleh berdoa terlebih dahulu. Bolehkah kita berdoa dulu ya? Mari kita pejamkan mata kita sebentar. Roh Kudus, kami nggak mau sekedar emosional, kami nggak mau sekedar ikut-ikutan, tetapi Roh Kudus, Engkau ada di dalam kami. Biarlah Roh Kudus yang memberitahukan kepada kami berapa yang harus kami taburkan ya Roh Kudus. Karena kami tahu berkat yang kami terima bukan hanya untuk kami makan, tetapi adalah benih yang harus kami juga taburkan kembali. Roh Kudus, berbicaralah kepada kami exactly berapa nominal, berapa jumlah yang harus kami berikan, yang harus kami taburkan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.